Teman-teman, apa yang harus kamu lakukan jika seseorang membuatmu kecewa atau menyakiti dirimu? Mau tahu? Yuk, simak videonya. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, Bang, gimana caranya kita menghadapi orang yang sudah mengecewakan kita? Orang yang sudah membuat kita sakit hati. Nah, memang teman-temanku dimanapun berada, dalam kehidupan ini kadang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ya, ada saja orang-orang yang kadang bisa menyakiti atau membuat kita kecewa. Itu adalah normal. Ya. Kenapa saya bilang normal? Karena kita hidup di dunia. Itulah kehidupan di dunia. Kadang orang yang kita anggap teman, orang yang kita anggap sahabat, gitu kan. Tapi kok dia menyakiti hati kita? Kok dia bisa membuat kita kecewa? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi orang yang sudah menyakiti hati kita atau orang yang sudah mengecewakan kita. Yang pertama, kita evaluasi dulu. Kita petakan siapa orang ini. Ya, apakah orang ini berpengaruh terhadap kehidupan kita nantinya atau tidak? Ya, misalnya yang menyakiti kita ini adalah orang yang dekat dengan kita. Keluarga misalnya, kakak, adik, ya, atau sahabat misalnya. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus tabayun, ya, kita cek and recheck, kita jumpainlah dia. Misalnya nih sahabat kita nih, Assalamualaikum Besti, apa kabar? Nah, ini aku mau bertanya nih, kemarin aku dapat kabar kamu bilang begini, begini, begini. Nah, benar tuh misalnya kan, kita tanya, kita tabayun. Karena kadang kabar yang kita terima ini tidak atau belum tentu benar ini. Karena kita juga kadang apa yang dibilang orang sampai ke kita ini udah beda. Orang bilang A, misalnya. Kawan kita ini bilang A. Nanti ada yang menyampaikan kepada kita bukan A tapi A, B, C, D, E, panjang. Ya, yang awalnya ubi begitu sampai ke kita jadinya tapai gitu. Ya, apalagi yang nyampaikan kepada kita ini orang yang tidak bisa dipercaya juga, ya kan? Bisa jadi dia cuman mengadu domba aja gitu. Nengok kita baik sama orang, tidak senang lah dia, ya kan? Timbul rasa tidak sukanya. Orang biasa kayak gini nih punya sifat hasad ini, iri dengki dia kan. Tidak bisa melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Biasanya kayak gitu nih sifat yang kayak gini nih. Nah, jadi kita tabayun, kita tanya sama bestie kita nih, benar nggak kamu bilang begini dan begini? Nah, nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Kalau dia bilang, nggak ada doh, mana ada aku ngomong kayak gitu, nggak ada, ini fitnah nih. Nah, jelas kan berarti yang membuat kita kecewa sama dia, dia menyakiti kita gitu kan, ternyata nggak betul. Ternyata ada orang yang ingin mengadu domba kita misalnya kan. Dan ternyata kalau kita tanya memang betul. Iya betul, aku bilang kayak gitu kemarin. Kita tanya, kenapa kok kamu bilang kayak gitu? Apa salah aku sama kamu misalnya kan? Oh iyalah kamu kemarin begini-begini katanya kan. Oh itu, kamu jelaskan lah. Nggak itu maksudnya doh misalnya kan. Aku bukan kayak gitu, maksudku tuh kayak gini misalnya. Kamu jelaskan. Nah, berarti terjadi kesalahpahaman. Nah, iyalah kalau memang kayak gitu, aku minta maaf ya. Karena maksud aku sebenarnya bukan begitu, maksud aku begini misalnya. Kamu jelaskan sama dia. Selesailah masalah kan, ternyata selama ini dia salah paham. Nah, atau bisa juga ternyata dia tidak ada bilang kayak gitu. Yang menyampaikan aja yang salah, misalnya salah dengar atau memang dia punya tujuan tak baik, ingin mengadu domba misalnya kamu dengan sahabatmu ini gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kamu lakukan, kamu tabayun dulu. Ya, cek and recheck, jumpain dia gitu. Nah, ini kalau orangnya berpengaruh terhadap kehidupan kita misalnya. Tapi kalau orang ini tak ada pengaruhnya sama kita ya, abaikan aja lah. Mau ngomong apa dia, ngomong A, ngomong B, abaikan aja, kenal juga enggak, misalnya kan. Nah,
Jadi jangan terlalu kita masukkan ke hati lah. Jadi setiap ada kabar apa, nggak usah kita pikirkan. Kalau memang itu kabar yang tidak penting apa, ya abaikan aja lah. Ya, karena tidak semua itu harus masuk ke pikiran kita gitu. Harusnya kita filter nih. Yang baik-baik aja lah kita masukkan ke pikiran kita. Yang tidak baik itu ya jangan anggap angin lalu aja lah. Ada nanti yang bilang, oh kamu tuh begini, begitu, begini, begitu. Biarkan aja berapa lama dia sanggup ngomong kayak gitu. Paling sehari, 2 hari. Terus selanjutnya tidak akan sanggup lagi dia ngomong kayak gitu. Masalah hidupnya aja udah banyak kan. Tidak mungkin pula dia ngurusin kita gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Yang pertama, kalau orang ini berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya kita jumpai, kita selesaikanlah masalah kita gitu. Kalau misalnya orang yang menyakiti kita ini tak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kita, ya abaikan aja. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua. Yang kedua, cobalah kita fokus kepada kebaikan dan kebahagiaan diri kita. Ya. Ini kadang banyak yang begini nih. Ya, fokusnya ke orang lain. Ya, akhirnya nanti ndak enak kalau kayak gini, ndak enak nanti kita. Akhirnya apa? Dia sama orang lain nggak enak gitu. Tapi sama dirinya sendiri, kok dia nggak merasa nggak enak gitu. Ya, karena nggak enak sama orang lain, dia nggak enak sendiri akhirnya. Ini coba dihilangkan ya ini teman-teman. Ya, coba kita fokus kepada kebahagiaan diri kita sendiri. Nah, ini penting. Sebelum kita membahagiakan orang lain, bahagiakan dulu diri kita sendiri. Ya, jadi fokus sajalah kepada kebaikan-kebaikan kita. Yang jelas kita tidak seperti itu. Biar aja lah orang mau begini begitu, yang penting kita ndak seperti itu. Ya, jadi fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada kebaikan kita sendiri. Nah, yang ketiga, percayalah bahwa setiap kebaikan pasti akan berbuah manis. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbuah manis. Ya, jangan kita pedulikan orang lain. Orang lain dia berbuat begini, itu urusan dia lah. Ya kan? Kita tidak bisa, itu bukan ranah kita tuh untuk mengatur-ngatur hidup orang, itu bukan ranah kita. Yang dapat kita lakukan adalah mengatur diri kita sendiri. Kalau kita kemarin belum baik, coba sekarang kita buat yang lebih baik. Fokus kepada diri sendiri. Kebaikan diri sendiri dan kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi lebih baik fokuskan dirimu kepada hal-hal yang bermanfaat. Contohnya olahraga. Ya kan, daripada kamu sibuk memikirkan yang tidak penting itu, ya, jadi fokus kita ke olahraga. Misalnya kamu hobi sepeda, bagus kamu pergi bersepeda, ya, keringat keluar, hati senang, pikiran lapang gitu kan, itu manfaat dari olahraga. Atau misalnya kamu punya hobi memasak, bagus kamu memasak lagi di dapur, ya, masak apa sajalah sesuai dengan passionmu. Ya, jadi coba fokus kepada dirimu sendiri, kepada kesukaanmu, atau fokus kepada keluarga, ya kan? Yang selama ini misalnya kamu kurang perhatian dengan keluarga, coba lebih perhatian lagi, ya, baik itu misalnya kepada orang tua, saudara, istri, suami, atau anak-anak. Nah, jadi demikian ya teman-teman. Bagaimana caranya kita menyikapi ketika seseorang menyakiti atau membuat diri kita ini kecewa. Ya, demikian video singkat saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah membersamai. Bagi teman-teman yang baru menemukan video dari saya, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube Pak Dang Win. Demikian teman-teman, sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.